Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Podcast Harian Yudhistira Daniel bersama dengan saya, Pendeta Paulus Pinonto Antirayo, Gembala GKMI Miracle Kaima. Dalam kesempatan ini, saya ingin sekali membagikan kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, yang adalah Dia yang menyanggupi, Dia yang menguatkan, Dia yang memberkati saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sementara kita alami hari-hari ini, saya percaya kita menjadi orang-orang yang kuat, bahkan makin hari kita makin kuat, saudara-saudaraku. Ada begitu banyak sekali orang yang mengalami kelemahan. Kenapa mereka mengalami kelemahan? Kenapa? Karena mereka hidup dengan ketakutan, hidup dengan ketidakpastian. Ya, sedangkan kalau kita mau benar-benar mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Alkitab berjanji, firman Tuhan berjanji bahwa saudara makin hari, saudara makin kuat di dalam Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Ini sangat menarik sekali, membuat saya diberkati secara luar biasa. Karena ini adalah sebuah pengalaman dari seorang tokoh Alkitab, dari seorang raja yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, saudara-saudara. Tema renungan saya hari ini yaitu makin lama makin kuat. Ya, kita boleh berkata bersama-sama, ya, saya kuat, saya menang, saya hebat di dalam Tuhan karena Tuhan menyertai kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa membaca dalam 2 Tawarik 17 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Kata Alkitab, Yosafat makin lama makin kuat, bahkan makin luar biasa kuat, saudara-saudara. Apakah Yosafat tidak punya persoalan sehingga dia menjadi kuat? Ada begitu banyak sekali persoalan yang dia alami, saudara-saudaraku, yang membuat kadangkala dia menjadi lemah. Tetapi ada poin penting di sini yang sangat menarik untuk saya bagikan kepada saudara-saudara, karena ini akan memberkati kita semua. Poin yang pertama atau kunci yang pertama, kenapa Yosafat makin hari makin kuat? Yang pertama, bahwa Yosafat mencari Tuhan. Dia suka sekali mencari Tuhan. Dia tidak mencari berhala-berhala. Dia tidak mencari kekayaan dan lain sebagainya. Karena ketika dia mencari Tuhan, maka dia menjadi kaya, saudara-saudara, kata Alkitab. Dan ketika dia mencari Tuhan, maka dia menjadi kuat, bahkan lebih kuat. Makin lama dia makin kuat di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini juga kita bisa melihat peristiwa mengenai Yosafat, bahwa Yosafat ini adalah raja Yehuda yang di mana dia sesaman dengan Raja Ahab, yaitu Raja Israel, yang pada waktu itu mengajak Yosafat untuk berperang di Ramot Gilead. Dan saudara-saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa ketika mereka berperang dan Yosafat mengalami selalu kemenangan di dalam Tuhan. Ada peristiwa penting di sini, kita bisa melihat pada waktu mereka berkumpul di sana di Ramot Gilead, bahwa uh, Raja Ahab mulai membuat strategi, mementingkan diri sendiri. Dia lebih mementingkan keutamaan
diri sendiri dibandingkan mementingkan kerajaan sorga, dibandingkan dia memiliki kepentingan Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia mengalami kekalahan besar. Dan sebenarnya kita bisa melihat dalam kehidupan kita sendiri bahwa ketika kita tidak mencari Tuhan, nah kita akan melihat hal-hal yang tidak membuat kita berkembang di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, maka kita akan menjadi kuat. Bahkan makin hari kita makin kuat. Di tengah-tengah pandemi ini, kita harus menjadi kuat. Pujian nama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama, di mana kita mengandalkan Tuhan, yaitu dengan kita mencari Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kenapa Yosafat makin lama dia makin kuat? Yang kedua, karena dia tabah. Ya, dia tabah mengikuti jalan Tuhan. Dia sabar, dia bertahan. Apapun resikonya, apapun kondisi yang dia alami, dia tetap sabar, dia tetap tabah di dalam Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala, saudara-saudara. Dia menjauhkan tiang-tiang berhala. Dia tidak mengindahkan seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dia membangun tiang-tiang bait, dia membangun tiap-tiap tiang-tiang berhala. Maksud saya adalah bahwa dia membuat juga tiang-tiang berhala dan bukit pengorbanan, dan dia menyembah berhala. Ahab melakukan hal yang fatal, saudara-saudara. Dia bahkan lebih jahat. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam melebihi, saudara-saudara, yang dialami, yang dilakukan oleh Raja Ahab, sehingga dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, saudara-saudara. Dan kita tahu bersama, Raja Ahab ini memiliki istri Isabel. Dia sangat mempengaruhi, berperan penting terhadap Raja Ahab. Bahkan dia sangat mengintervensi hidupnya sehingga dia makin terpuruk dengan kejahatan, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan atas kehidupannya dan kerajaannya. Tetapi Yosafat adalah Raja Yehuda. Dia diperkenankan Tuhan karena dia suka mencari Tuhan. Dan yang berikutnya, dia juga adalah orang yang tabah di dalam Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya ketika kita tabah, ketika kita selalu bertahan dan sabar di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat kita kuat, bahkan makin hari kita makin kuat. Yang ketiga, poin di sini adalah kita atau Yosafat mengutamakan Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. 2 Tawarik 18 ayat 4 berkata, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan. Ya, baiklah, tanyakanlah dulu firman Tuhan. Ini adalah satu sikap, satu tindakan bahwa Yosafat memprioritaskan Tuhan. Yosafat mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aktivitas mereka. Dia tidak lupa Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Mungkin kita sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Mungkin Tuhan sudah membuat kita mengalami berkat-berkat Tuhan secara materi. Bahkan Tuhan sudah membuat kita makin hari kita makin kuat. Tetapi jangan lupa, Yosafat ketika dia makin lama makin kuat, dia tidak lupa Tuhan, saudara. Dia selalu mempertanyakan firman Tuhan. Artinya, saudara-saudara, dia selalu mengutamakan, memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupannya. Hari demi hari, saudara-saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita kuat di tengah-tengah kesulitan, saudara-saudara. Makin lama kita makin kuat dalam mengiring Tuhan. Ada begitu banyak sekali mungkin orang-orang yang lemah, mereka terpuruk dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi percayalah, ketika saudara-saudara mengutamakan Tuhan, saudara-saudara akan kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan sekalipun, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara-saudaraku, ada hal yang sangat menarik yang saya dapatkan dari uh,
firman Tuhan ini bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan kuat. Bahkan makin lama kita makin kuat. Yang berikutnya saudara, kita tabah. Yang ketiga, kita mengutamakan Tuhan, sehingga kita bisa melihat perkara-perkara Tuhan yang Tuhan akan sediakan kepada kita, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang boleh memberikan kita kekuatan, semangat dalam mengiringi Tuhan. Shalom, salam sejahtera.